Shalom semuanya, kita akan mulai, sudah tepat waktunya. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan baik. Puji Tuhan ya, kita kemarin sesuaikan waktunya karena memang ada yang harus dibeli malam-malam supaya sesuai target. Jadi baru malam hari ini ya, kita akan mulai saja. Mari Bu Marta akan berdoa untuk membuka ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kasih setiamu Tuhan yang begitu besar bagi kami Tuhan. Dari pagi Tuhan kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami ibadah di rumah ini pada malam ini PWP Tuhan. Satukan hati kami Tuhan agar kami dapat memuji-Mu dan untuk berdoa untuk seluruh kegiatan gereja kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Gembala sedang kami yang rekan-rekan kami juga Tuhan agar bisa mengikuti ini semuanya Tuhan dalam hati yang karena juga Tuhan serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala pujian dan hormat bagi-Mu dalam nama Tuhan. Ya, amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita mensyukuri secara pribadi untuk kesehatan, kekuatan, anugerah, kemurahan, dan untuk keluarga kita satu persatu, dan juga usaha segala swadaya yang kita lakukan, biarlah seharian ini akan diberkati oleh Tuhan. Dan mengingat itu semuanya, makanya malam hari ini kita akan mengucap syukur sambil kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita sambil membayangkan bagaimana Tuhan baik terhadap ini semuanya, sehingga kita akan lebih sungguh-sungguh khusyuk untuk memuliakan Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan pada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang. Di sini ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Tuhanku, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Pujilah nama-Mu Tuhan. Bapakku datang
nyanyi haleluya, haleluya, terima kasih Kau hebat, ajaib perkasa kuatanmu di hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih mengingat kasih setiamu Tuhan. Hanya Kau saja yang patut dipermuliakan. Mengingat bagaimana pertolongan-Mu Tuhan, hanya Kau saja yang layak untuk disembah. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Bahkan kebaikan-Mu hal yang tak pernah terpikirkan. Kami memulai dari hal kecil yang kami bisa, tetapi Kau lakukan yang tak terduga. Mujizat-Mu terus terjadi atas hidup kami. Meski tantangan selalu silih berganti, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kemurahan-Mu setiap hari. Kau jagai kami dengan kekuatan kuasa-Mu. Hal yang tidak kami tahu, Tuhan yang terjaga. Haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Mari mengingat kasih Tuhan dimanapun Kau berada. Mari bersyukur kepada Tuhan. Belajar konsentrasi untuk kehadiran Tuhan. Hanya Engkau-lah Tuhan yang kami undang. Hanya Engkau-lah yang paling layak disembah dan dipuji Tuhan. Biarlah melalui perkataan mulut kami Tuhan, kami memuliakan-Mu Tuhan. Dengan apa yang kami ingat akan kasih setiamu, dengan mengingat akan pembelaan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau tidak ada yang bisa melawan hikmat dan pengetahuan-Mu Tuhan. Hanya Kau saja Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa bukan dengan kekuatan kami dapat menjalani semua ini Tuhan Yesus. Karena kami percaya bahwa tanpa Tuhan yang memimpin kami, siapakah kami ini Tuhan. Kadang-kadang kami menganggap bahwa apa yang menjadi ide pemikiran kami adalah yang terbaik, tetapi kami sesungguh-sungguhnya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan apa yang kami pikirkan itu Tuhan. Tetapi kami sungguh sangat percaya akan kuasa Tuhan yang memimpin kami. Kaulah Immanuel, Kaulah yang memimpin kami Tuhan. Kau yang membuat kami terharu, heran akan keajaiban Tuhan, akan pimpinan dan anugerah-Mu yang besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku pandang wajah-Mu, ku berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan
dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Kami mengakui bahwa Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah dalam hidupku. Mari naikkan pujian ini. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan lagi. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin menggunakan waktu-waktu yang ada Tuhan, karena tidak selamanya waktu seperti ini boleh kami alami. Bisa saja kami sibuk, bisa saja kami masih di perjalanan, bisa saja kami merasakan capek, letih, lesu, bisa saja kami dalam keadaan yang sakit. Ketika kami bisa menghadap Tuhan, ini adalah barang langka di zaman ini Tuhan. Tidak semua orang tertarik untuk melakukannya. Terima kasih untuk hati yang baik. Terima kasih untuk keinginan roh yang lebih kuat. Semua karena
mengambil apa saja yang ada pada kami, Tuhan. Kami bukanlah apa-apa. Terima kasih untuk kemuliaan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bersama jemaat-Mu. Satukan hati kami, satukan roh kami, segarkan hidup kami, karena hanya Engkau-lah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur Tuhan Yesus. Sungguh kami mensyukuri untuk kebaikan Tuhan. Tanpa kami merenungkan, tanpa kami memberikan waktu untuk duduk diam di hadapan Tuhan, tanpa kami menghitung berkat-berkat, menghitung hari-hari kami Tuhan, kadang-kadang semua anugerah Tuhan itu terlupakan atas diri kami. Kadang-kadang kami sudah merasa cukup begini saja. Tapi ketika kami membayangkan bagaimana pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas pribadi kami, keluarga kami, atas segala usaha kami, semua adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Biarlah roh Tuhan bekerja atas setiap kami malam hari ini. Kami percaya dengan Tuhan menjamah hati kami, pikiran kami menjadi lebih baik. Kami bisa memandang sebagaimana Tuhan memandang. Kami bisa merasa sebagaimana Tuhan merasakan. Dan biarlah kami memiliki mata seperti mata-Mu ya Tuhan, memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan, memiliki indera seperti indera-Mu Tuhan, memiliki kasih seperti kasih, memiliki cara pandang yang baik, beriman senantiasa kepada-Mu. Tuhan Yesus, Kau sembuhkan yang sakit, Tuhan pulihkan yang letih, lesu, dan beban berat Tuhan. Kau akan berikan kelegaan Tuhan. Kami percaya air surgawi, air pengurapan Tuhan yang mengalir tiada pernah terhenti sekalipun. Kira lama-lama namanya sekian. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa hanya Tuhanlah sumber pengharapan kita. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu.
salibmu, salibmu ku hidup, karena salibmu ya Yesus. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita naikkan pujian lagi. hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Kamu menyucikan, pulihkan hatiku. Kaulah segalanya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, Kuasa-Mu sanggup Menyembuhkan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu aku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan, memenuhi segenap pikiran hati kami, untuk kami tetap memiliki hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Di tengah-tengah kebosanan liturgi, di tengah-tengah kebosanan aktivitas rohani, di dalam kejenuhan-kejenuhan seperti yang mungkin banyak orang alami Tuhan, terima kasih Tuhan masih memberikan kesan-pesan yang begitu luar biasa dalam setiap hidup kami, karena pengalaman hidup bersama Tuhan yang tidak pernah bisa terhapuskan dari memori hidup kami, membuat kami sangat-sangat memiliki komitmen untuk tetap mendekat, melekat kepada Tuhan, karena itulah kekuatan kami. Kami merasa ketika di luar Tuhan kekeringan terjadi, kekeringan rohani yang membuat kami merasa tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan hadirat Tuhan dan lain sebagainya. Malam hari ini Tuhan, perkenankanlah Roh-Mu bekerja atas kami, supaya Tuhan mendidik kami. Seberapa jauh kami mengerti segala kebenaran Tuhan, sampaikanlah Tuhan. Hamba-Mu hanya menjadi Allah Tuhan. Seberapa waktu, seberapa kali dalam setiap minggu bulan hamba-Mu bisa membicarakan kebenaran-Mu Tuhan, sampaikanlah ya Roh Kudus, supaya hamba-Mu diberkati untuk menjadi berkat. Segala roh jahat, si pengganggu untuk mendapatkan berkat daripada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan kami siapkan hati kami sepenuhnya kepada pimpinan Roh Tuhan, kebenaran Tuhan yang memenangkan kami. Injil adalah kekuatan Allah, dan biarlah kemerdekaan rohani kami gunakan untuk melayani Tuhan seumur hidup kami ya Tuhan. Terima kasih demi nama Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mensyukuri untuk sampai di malam hari ini berbagai hal yang sudah kita alami dalam minggu ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya rindu untuk saya juga berbagi kebenaran tentang kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini. Kiranya kita bisa semakin memahami tipikal pengajaran saya, semoga semakin lebih cepat dikenal, sehingga dengan demikian lebih mengerti bahasan-bahasannya saya sampaikannya. Nah, malam hari ini saya rindu berbicara mengenai, saya kasih tema judul ember rohani yang bocor, ya, ember rohani yang bocor. Saya akan membahas ini di dalam Matius 13 ayat 4 sampai 8. Saya tidak membaca langsung selesai, tetapi per ayat saja saya akan memberikan pengajaran ini. Dan tentunya ini juga saya diberkati untuk apa yang Roh Kudus sampaikan ini, untuk saya bagikan meskipun ini berulang-ulang, tetapi saya pikir kebenaran itu selalu baru setiap saat dikabarkan atau diberitakan. Ya, Matius 13 ayat 4 dan selanjutnya sampai 8. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, saudara, ini adalah mengenai bagaimana kita itu bisa menangkap kebenaran itu dengan hasil yang berbeda-beda. Makanya kebenaran ini tidak terlalu sulit, tetapi yang menjadi sulit dan tidak bisa mendarat itu adalah salah 1, 2, 3, 4-nya adalah karena hal-hal yang akan saya sampaikan ini. Ya, jadi firman Tuhan ketika ditabur, ada yang jatuh di pinggir jalan, itu satu gambaran bahwa orang ketika mendengarkan firman Tuhan itu memang hatinya tidak siap. Ya, oleh sebab itu kenapa sebelum firman Tuhan disampaikan selalu ada pujian, praise and worship. Bahkan sebelum firman Tuhan, kalau singkat akan dinyatakan, maka ada doa di situ. Karena apa? Itu menyiapkan hati supaya siap, begitu saudara. Dan ada beberapa pengkhotbah yang sebelum dia itu melakukan pengajaran dalam khotbahnya itu, dia ngajak untuk menyembah atau memuji Tuhan. Yaitu menyimbolkan, menandakan bahwa seorang hamba Tuhan ini membutuhkan satu awalan yang lebih mendarat lagi ketika firman Tuhan disampaikan. Nah, saya percaya bahwa ketika Tuhan hadir, membuat firman Tuhan itu tandes untuk disampaikan. Mengapa praise and worship sangat penting dalam sebuah ibadah? Karena praise and worship itulah yang nanti kita akan terus diteruskan dalam kekekalan. Itu merupakan cara untuk kita menghadirkan Tuhan di dalam sebuah ibadah. Makanya perlu tadi kita memuji Tuhan dan sebagainya supaya hati kita siap gitu ya. Nah, itu pun dilakukan kadang-kadang orang juga membuatnya tidak siap karena dia tidak sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh berdoa, dia tidak sungguh-sungguh menyerahkan hatinya untuk firman Tuhan disampaikan. Jadi firman Tuhan sama sekali tidak bisa masuk ke dalam hati. Jadi disampaikan langsung patok burung, disampaikan langsung patok burung, disampaikan patok burung. Nah, makanya ada beberapa pembicara itu yang kadang-kadang menyimpulkan dari awal sampai akhir. Atau bertanya, melihat kalau di kelas pengajian biasanya ditanya tentang materi yang sudah disampaikan itu mendarat atau tidak, atau perlu diulang atau tidak. Nah, kita kebanyakan kurang waktu untuk itu, ya.
Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, saya gambarkan ini adalah sikon hati yang nanggung, saudara. Dia sudah siap ini ya, sudah siap untuk didengar, untuk dia catat atau lain sebagainya. Waktu di gereja dia amin, tetapi kalau di luar setelah keluar dari pintu gereja itu seperti aman dalam artian ini sudah keluar daripada zona pengawasan Tuhan. Dan karena nanggung-nanggung, makanya orang tersebut adalah ketika ada dalam dunia nyata, dunia pergaulan, dunia usaha, dunia keluarga, maka firman yang sudah sempat akan bertumbuh itu lama-lama hilang, begitu loh. Nah, pertanyaannya, kita ingat firman Tuhan yang disampaikan pada hari Minggu itu seberapa kuat ada di memori kita. Kita bisa cek sendiri-sendiri ya. Kita prakteklah mulai minggu atau setelah ini saja atau kapan setelah sampai firman Tuhan disampaikan itu, apakah sorenya atau paginya atau malamnya kita masih mengingat itu poin-poinnya. 2 hari masih ingat, 3 hari masih ingat. Nah, kebanyakan kan tidak begitu loh. Nah, bagusnya dalam penggembalaan itu kenapa orang itu diharapkan dalam satu sumber pengajaran. Karena ini Bapak Ibu Saudara, kalau sudah mendengarkan khotbah gembala secara lokal, nanti siangnya dengar khotbah siapa, nanti besoknya dengar khotbah siapa, nanti dengar khotbah siapa, bukan berarti nggak bagus. Tetapi intinya disampaikan gembala yang runtut itu, akhirnya kelupa lagi, tertindis gitu loh. Nah, kita berpikir bagus Pak, semakin banyak firman Tuhan yang disampaikan itu, tetapi banyak dihambur, tetapi ngertinya kagak gitu loh. Mending satu dipahami, dihayati, renungkan siang dan malam, habis itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Minggu depan ada pengajaran baru lagi dari gembala, kemudian kita hayati, nah kan begitu saudara. Jadi makanya itulah yang membuat kadang-kadang firman sudah disampaikan, nanti sudah lupa lagi, begitu ya. Nah makanya yang saya sampaikan di dalam prinsip pengajaran kita itu kayak gini, misalnya disampaikan, nanti ketemu lagi disampaikan lagi, atau saya buat khotbah kata, nanti disampaikan lagi di sesi berikutnya. Itu tujuannya untuk ini, supaya ketika sudah mulai ngerti-ngerti dikit, ada ngobrol, diskusi tentang hal yang lain yang kemarin lupa pengajaran lain. Nah, saya sampaikan lagi, semoga ingat, begitu ya. Jadi firman Tuhan itu tidak bertahan lama menghadapi apa yang ada dalam pikiran kita itu. Jadi betul salahnya begitulah kalau menurut saya ketika orang itu runtuh dalam pengajaran. Kecuali gini, pengajaran itu tetap kita renungkan, kemudian ada kita dengar khotbah lain sebagai sarana untuk kita mengerti kebenaran. Kemudian kita kembali lagi kepada apa yang kita renungkan saat malam. Kemarin Pak Gembala khotbah ini, itu maksudnya apa ya, penerapannya bagaimana ya. Nah begitu. Nah habis itu kita aktivitas, dengerin mungkin renungan gitu, nanti sampai paham betul, nah kita lakukan, nah begitu. Nah itu bisa nantinya ya. Lanjut, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ini gambaran sikon hati yang telah ditumbuhi berbagai macam doktrin di luar Kristus. Jadi kita itu sudah hidup lama atau memiliki doktrin-doktrin pengajaran secara budaya, secara cerita nenek moyang, secara seperti kisah-kisah daripada legenda seperti itu, yang secara tidak kita sadari itu ada melekat di pikiran kita gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga membuat itu kadang-kadang merupakan tanaman subur di pikiran kita. Jadi membuat firman Tuhan itu kalah tumbuh gitu loh. Jadi firman Tuhan disampaikan itu tergerus lagi dengan, enggak Pak Agem itu kayaknya agak salah deh. Kayaknya kita dulu diajarkan begini deh, begitu loh. Nah ketika disampaikan lagi kebenaran-kebenaran, kayaknya enggak deh, pengalaman saya enggak gitu deh.
menurut kakek saya, menurut opung saya, menurut ini, menurut itu. Nah itu akhirnya firman Tuhan itu diperdebatkan, bukan untuk diimani dan diikuti dan kemudian dihayati, diajarkan di dalam keluarga, tetapi selalu di-compare gitu loh. Ketika firman Tuhan disampaikan, dia membayangkan pengajaran yang lain, atau bahkan tidak selalu iya betul atau salah, dalam artian wah ini Pak Sigit nih bicara tentang ini kayak gini nih, kayaknya kemarin saya dengar pengkhotbah lain itu kayaknya enggak gitu. Jadi muaranya bukan mendengarkan firman Tuhan, tetapi mengcompare, VS gitu loh, Pak Sigit plus VS atau versus pendeta lain begitu loh. Jadi itu adalah tipuan iblis yang membuat kita kayaknya semakin kaya berpikir, untuk apa sih kalau kita begitu terlalu tinggi berteologi tetapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Saya bukakan ada banyak lulusan sekolah Alkitab itu yang akhirnya murtad karena mengcompare Alkitab dengan pikirannya sendiri, dengan buku-buku sekuler, dengan pengalaman dia, dengan pengajaran agama lain, akhirnya membuat firman Tuhan dipertanyakan dan iblis masuk, akhirnya dia murtad. Itu cukup banyak, saudara. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Makanya dalam hal ini, saudara sekalian, kita mencoba pengajaran yang pernah masuk dalam otak saya itu sesuai kebenaran firman Tuhan atau tidak, atau cuma cerita legenda, ke orang Jawa bilangnya klenik, atau sebuah kebiasaan nenek moyang yang diagamakan begitu ya. Misalnya nggak boleh duduk pada jam sekian, nggak boleh keluar rumah jam sekian. Nanti intinya itu bukan pengajaran, tetapi hanya kata nenek moyang itu nggak bolehnya nggak sinkron dengan kebenaran firman Tuhan. Itu cuma nakut-nakutin doang dan lain sebagainya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, ini gambaran tanah hati yang baik pasti menghasilkan buah kebenaran. Sekecil apapun di tanah hati yang baik, dia akan terima kebenaran firman Tuhan. Bahkan saya bisa jamin, kalau orang memiliki hati yang baik, saran dari anak kecil atau khotbah dari anak kecil, atau ketika anak kecil sedang membaca firman Tuhan atau membaca renungan, ataupun nasihat anak kecil pun, itu merupakan satu kebenaran yang kita tangkap dengan hati yang baik. Itu saudara. Tetapi dibandingkan dengan orang yang tanah hatinya nggak baik, pengkhotbah siapapun dia akan compare dengan pengertian sendiri. Dan kalau bercandaan, Rasul Paulus pun berkhotbah, Rasul Petrus pun berkhotbah, itu mungkin di mata dia banyak salahnya, gitu. Tetapi buat orang yang hatinya baik, kita punya filter, saudara. Kita punya filter rohani. Artinya orang bisa mengajarkan sesuatu yang secara pengalaman dalam keluarga, si bapak ini, si ibu ini, si adik ini bicara tentang kebenaran firman Tuhan, padahal dia tidak melakukannya. Kita tahu itu karena kita kenal. Tetapi buat orang yang hatinya baik, masa bodoh lah tentang yang menyampaikan itu. Memang kita persis tahu bahwa dia belum melakukan itu. Buat saya nggak masalah, itu tanggung jawab dia. Tetapi firman yang disampaikan adalah firman kebenaran, ya saya harus ikuti yang benarnya begitu. Ya, jadi ini yang membuat kita nanti semakin sehat, sehingga membuat kita tidak akan pilih-pilih pembicara. Pak, pembicaranya kurang bagus Pak, kurang menjadi berkat, kurang bertumbuh dan hidup rohani orang ini. Ya barangkali kita akan mendapati orang yang memang secara rohani tidak layak melakukan itu, tetapi ketika dia membacakan ayat firman Tuhan, tetap kita harus amini. Masalah kita tidak bisa mencontoh si pengkhotbah itu masalah yang kedua. Intinya hati kita baik, ya silakan. Makasih Pak untuk firmannya. Dalam hati kita berpikir, Bapak juga belajar ya melakukan firman ini, Ibu juga belajar lakukan ini. Tetapi saya sepaham bahwa kita harus lakukan sama-sama. Buah kebenaran akan berbeda-beda sesuai pertumbuhan rohani. Nah saudara, ada orang itu yang ditaburkan benih kebenaran 5, dia bisa paham 1, ada yang 2, ada yang 3. Pada saat disampaikan karena kecepatan dia paham 1. Waktu dia mulai renungkan di rumah tangga, hari pertama dia
3 kebenaran dia tangkep. Oh, Pak Gem tadi agak lupa ini membaca yang ini setelah dia dapatkan PPT yang saya share itu. Oh, tadi itu maksudnya ini ya Pak Gembala. Tahu 3. Kemudian lanjut lagi di hari berikutnya, apa ya maksudnya itu. Dia dengar lagi dari penyampaian khotbah di YouTube atau di live Facebook. Oh, maksudnya ini, dapatlah 5 kebenaran ini. Jujur saudara, ketika seorang jemaat atau para pelayan Tuhan lah, kalau misalnya kita tanya setelah khotbah disampaikan itu, ketika PPT atau PDF itu di-share ke jemaat, apakah mereka mengulanginya? Mungkin bisa dihitung secara jari. Nah, itu jujur kita. Jadi dengan demikian maka kita akan mendapatkan ya berkatnya nggak terlalu banyak dari apa yang disampaikan itu. Jadi saudara, kebenaran itu sebenarnya kalau kita memiliki hati yang baik, cara pandang yang baik, bisa menelaah kebaikan Tuhan. Saya melihat pohon, saya melihat gunung, saya melihat keindahan daripada bunga-bunga yang ada di samping gereja ini. Saya sudah mendapatkan banyak khotbah kata di situ. Padahal bunga itu cuma secara gerak, cuma bergerak saja sudah. Kadang-kadang ada lalat, bukan ada hewan di situ di atasnya yang tersyuting di situ. Dan dengan cuma membayangkan itu, kebenaran Tuhan begitu nyampe luar biasa. Dan maaf kata, kadang kita juga mengerti atau mendapatkan kebenaran itu tidak cuma di saat yang normal seperti itu. Kadang-kadang pada saat kita sedang ada di kamar kecil, kita kadang-kadang mendapatkan kebenaran itu. Kadang-kadang orang lagi di lampu merah dapatkan itu. Ya, kalau hatinya baik, mau belajar kepada Tuhan. Dan kadang-kadang saya juga mendapatkan itu dari mimpi. Saya dapatkan itu pada saat saya kebangun pada jam 3 atau jam 4. Dan kadang-kadang saya harus membuka handphone, kemudian saya catat di situ untuk menjadi sebuah pengajaran. Jadi isi hari-hari saya menjadi konseptor, menjadi pemikir yang kadang-kadang saya berdiam tetapi sedang memandang berbagai hal. Dan karena saya memang dipanggil untuk menjadi seorang pengajar, Tuhan kasih hikmat Salomo kepada saya, ya apapun jadi sebuah tulisan. Jadi khotbah kata dan sebagainya. Jadi syair lagu dan sebagainya. Jadi sebagai kesimpulan, siapkan hati kita sebagai tanah rohani yang baik dengan cara, ini ya nanti kita akan rekam ini, semoga bisa direnungkan lagi, dengan bertanya atau sebuah pertanyaan rohani. Tujuan ibadah salah satunya adalah ingin mendengar firman, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi kita pertanyakan lagi ketika kita akan datang ibadah, kita ikut Google Meet, kita ikut komsel besok, itu tujuan kita apa? Itu dulu saudara. Dan salah satu yang utama dari salah 2 mengenai praise and worship, penyembahan doa, adalah mendengar firman Tuhan. Nah, kalau kita siapkan hati untuk itu, kalau orang siap sedia payung sebelum hujan, kalau siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dia akan bawa kitab, dia akan bikin buat catatan, ada kertas, ada pulpen, pasti begitu. Kalaupun ada di gadget, dia sudah siapkan notes di situ. Ya. Saya pakai color note, saudara. Color note itu adalah sebuah catatan yang bisa masuk ke Gmail. Jadi saya buka di tablet, saya buka di HP 1, kalau satunya ada, di HP satunya, saya bisa buka itu dimanapun. Dan disitulah saya mencatat ketika ada inspirasi dari Roh Kudus untuk sebuah pengajaran, khotbah kata dan sebagainya. Saya catat di situ, saya udah ketidur, besok saya bisa buka lagi. Itu adalah tanda siap, saudara. Termasuklah hal lain itu kalau kita memang menyadari bahwa kita adalah seorang pelayan. Kalau ada mobil, di mobil itu ada selalu jas, ada selalu dasi, ada selalu sepatu pantofel misalnya, ada selalu Alkitab, dan lain sebagainya. Dia berpikir saya adalah seorang Kopassusnya Tuhan. Sekali waktu sang jenderal bilang, Pak, melayani untuk doa, siap Pak, saya ambil dasi. Pak, melayani ini, siap Pak, saya mau ambil jas.
Pak tolong gantikan yang perjamuan kudus karena sedang berhalangan. Oh siap Pak, saya sudah siap untuk dasi dan juga jas begitu. Nah ada baiknya juga kalau misalnya ada teman-teman pelayan yang memang merasa sering pelupa, tinggal sajalah sepatu di sini, jas di sini, kalau dasi masih banyak di sini. Itu adalah cara untuk saya memang tujuannya ada ke ibadah itu. Nah dengan demikian mental kita siap. Dengan demikian kita juga kan ekspresi selanjutnya adalah cari tempat duduk yang memang bisa melihat. Kalau kita punya idola saudara, kita sedang menonton konser atau kita sedang menonton seorang motivator. Kalau kita memang bertujuan untuk belajar, kita mencoba cari bangku yang mendekati narasumber itu saudara. Benar nggak? Tetapi sebaliknya kalau orang itu tidak punya tujuan untuk dididik dalam sebuah acara itu, bisa jadi tidak semua. Ya, dia bisa duduk di dekat pintu. Sekali waktu bete dia keluar ke warung kopi sebelah. Habis itu sudah BT-nya hilang karena sudah ngopi, balik lagi. Nah itu, jadi dari awal saudara, pertemuan apapun kita siap nggak untuk lakukan itu akan terjadi seperti itu. Ya, nah ini yang sedikit saya singgungkan ini. Kemudian pedulikan kebenaran yang disampaikan. Hati kita mesti positif. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita belajar duduk diam. Ada beberapa orang yang memang kayaknya segan untuk ke belakang sebelum firman ini disampaikan sampai selesai. Takut ketinggalan begitu saudara. Nah puji Tuhan kita punya toilet ini tetap masih ada di dalam ruangan, jadi masih kedengeran saudara. Puji Tuhan itu ya. Jadi ada baiknya saudara. Ya apakah tidak perlu kita pindah itu ya, kamar mandi di situ saja. Kemudian sadari bahwa ketika firman disampaikan, iblis juga selalu ingin menggagalkan dengan cara yang licik. Kadang-kadang saya nggak ngomong di tengah jemaat, tetapi di sini saya ngomong. Kadang agak unik dan terjadi di mana-mana. Ketika di luar daripada firman Tuhan disampaikan, selain firman Tuhan mungkin buat ngantuk dan sebagainya, tetapi kebanyakan ngantuk tidur itu di saat firman Tuhan, saudara. Ngerti nggak? Jadi berarti ada sesuatunya dong. Karena yang paling membuat iblis kalah itu adalah firman Tuhan. Yesus menang daripada cobaan iblis apa? Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Nah makanya saudara, kita doa juga pakai firman Tuhan, mantap saudara. Makanya kita sedikit-sedikit meskipun ayat nggak hafal di mana, tetapi esensi firman Tuhan itu saya juga pakai kan waktu doa itu. Kami percaya Tuhan bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namamu. Begitu saudara. Jadi membuat kita itu menggunakan firman Tuhan. Itu bukan firman saya. Iblis kalau berdasarkan kata sigit, iblis mah nggak kacau, nggak akan kalah. Tetapi kalau kata Tuhan, kata firman Tuhan, mereka bisa kalah. Oleh sebab itu sering diganggu kita dalam saat merenungkan firman Tuhan. Dan ada aja saudara. Memang ada beberapa gembala atau pendeta itu yang agak kekeh di sini, tetapi mereka beralasan karena ada ruang sekolah minggu, ada ruang menyusui, sehingga mereka bisa tegas. Mari Bapak Saudara, ibu-ibu terutama yang bawa anak kecil, tolong bawa di ruang khusus. Itu pun juga ada yang marah saudara. Karena apa? Iya. Nah alasannya kenapa pendeta tersebut melakukan itu, karena anak kecil itu cantik untuk dibuat mata kita memandang dia. Jadi waktu menimang satu orang, ibunya menimang begitu ya, sampingnya ikut nimang nggak? Lucu, permen, kan begitu saudara. Nah pada saat firman Tuhan disampaikan, dan kayaknya iblis tahu gitu loh, pas yang penting, saya kan tahu mana poin-poin yang penting saya akan sampaikan. Itu kadang-kadang pada saat mau penting itu yang saya mengarahkan pada sedang ngantuk, sedang ngobrol, sedang bagi permen, sedang ada ke kamar mandi dan lain sebagainya. Itu agak aneh tapi nyata saudara. Berarti kesimpulan saya pada saat firman Tuhan disampaikan, memang penting kita untuk berjaga dalam nama Yesus. Ya. Nah itu. Kemudian sadari bahwa maksudnya biasakan renungkan firman yang telah disampaikan dengan pertanyaan. Nanti saya akan share ini kepada jemaat ya. Pertama, saya sedang belajar tentang apa?
Tentang apa ini topiknya malam hari ini? Oh, tentang bagaimana kita siapkan hati untuk bisa menerima firman Tuhan. Ayat-ayat ini ditujukan kepada siapa? Ya siapa saja yang ada dalam jemaat Tuhan. Menurut ayat-ayat ini saya disuruh apa? Yaitu tadi siapkan hati, mental. Saya akan ibadah, saya ingin dengar firman Tuhan. Supaya saya kadang-kadang nggak konsentrasi adalah saya suka berak-berak misalnya begitu ya. Makanya hari itu saya tidak makan pedes-pedes. Itu contohnya. Saya sukanya kelupa tuh. Oh berarti saya bawa catatan. Dan lain sebagainya sudah. Kemudian saya suka bengong ngantuk gitu. Oh berarti saya harus duduk di depan. Nah itu kan sebuah tanda bahwa kita punya sebuah schedule. Bahwa saya nggak boleh satu pun kebenaran terlewat daripada pengajaran. Nah gitu saudara. Kemudian menurut ayat-ayat ini saya disuruh melakukan apa? Itu sebuah perintah. Oh itu. Oh berarti saya mesti berjaga betul ketika membaca firman Tuhan, konsentrasi betul. Ketika orang nawarin saya, maaf bu, nanti saja atau dan sebagainya, pakai kode saja. Tentunya orang menghargai. Atau permen dikasih, ya kalau memang terpaksa diterima, terima masuk kantong. Ya jangan ikut dibuka begitu ya. Jadi itu ramai jadinya. Kemudian, apakah saya sudah mengerti? Nah, kalau nggak ngerti, oh puji Tuhan Pak Gembala itu ada kadang-kadang catatan dikasih, kadang-kadang videonya juga ada rekamannya. Ya, nanti kalau saya belum ngerti saya akan cari itu dan setelah ibadah benar-benar dibuka, saudara. Nah, setelah itu yang terakhir, apakah saya komit untuk melakukannya? Nah, dengan mengerti kita komit melakukan. Nggak ngerti-ngerti kita ulang lagi. Nah, jangan ditimpa dengan pengkhotbah lain, ditimpa dengan pengajaran lain, dengan sesi lain membuat kita kacau. Ini saya melakukan apa begitu ya, saudara? Itu saran saya, cara pandang saya sebagai gembala ya. Nah intinya baik saudara sekalian, itu yang saya sampaikan yang penting supaya kita tidak cuma mendengar banyak firman Tuhan dan renungan, tetapi minim untuk mengerti apalagi melakukannya ya. Itu saja saya sampaikan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita sudah 9:30 ya saudara, kita sudah 1 jam. Nah tentunya nanti kita akan doakan lagi untuk hal-hal yang mengenai jemaat di ibadah komsel besok ya. Besok ya? Iya besok kita ada komsel gabungan. Nah saya berharap sampai kepada profesi pun semoga bisa ikut, ada orang tua di sini untuk disarankan untuk kita gabung di situ. Meskipun profesi ada di tempat yang berbeda, tentunya tidak salah untuk mengikut karena komsel itu adalah komsel keluarga. Keluarga itu bapak, ibu, dan anak. Bahkan kalau ada seorang asisten rumah tangga yang pengen rindu untuk menerima berkat, ya kita ikut sertakan. Begitu istilahnya ya. Oke, sampai jumpa besok. Dan saya terima kasih untuk kerjasama yang luar biasa di hari Minggu. Dan kemudian di hari Senin kami atasi yang bisa-bisa, yang kami bisa kerjakan dan sebagainya, untuk belanjaan yang mungkin kadang-kadang kita lupa untuk menghitung nilai susut saudara. Jadi pasir memang bisa jatuh kemana, waktu ngaduk dan sebagainya, ini bisa pecah dan sebagainya itu. Jadi harus belanjakan sehingga kemarin itu tidak bisa PWP karena masih takutnya kelamaan gitu ya. Nah kita baru bisa lakukan itu. Tetapi hari ini sudah selesai semua. Jadi nanti sesuai komitmen dari ibu-ibu untuk hadir di hari Jumat, hari Prida. Tetapi saya pesankan kepada anak-anak muda atau orang tua, laki maksud saya, karena saya pengen mengubah tata letak daripada sound system kita dan musik. Kalau bisa hadir, lumayan saya bisa dibantu untuk pegangin tangga misalnya, atau untuk nyeret kabel ke sana kemari. Itu kita pengen supaya tata ruangnya benar-benar baru juga begitu ya. Kita juga tadi sudah ngobrol banyak dengan Bapak Jaitan untuk membuat panggung knockdown di samping kanan kiri itu, supaya nanti piano ada di situ di bawah, kemudian di sampingnya itu bisa bass,
bisa gitar di situ ya. Jadi yang ruang kosong samping itu, sehingga membuat panggung itu nanti di Natal itu bisa ditaruhlah pohon Natal itu di panggungnya gitu. Kira-kira gambaran. Karena ini masih kita uji coba terus. Coba pasang sini bagus nggak, bagaimana. Nah kemudian kalau begitu nanti ketika ada komisi yang mau membuat sebuah narasi drama itu ada panggungnya gitu ya. Nah kalau dalam keadaan yang semula ini gimana mau bikin drama di situ ya, pasti nggak bisa gitu ya. Nah itu rancangan awalnya begitu ya. Nanti silakan saja. Tetapi hari ini pun kami bantu-bantu ngepel, bantu-bantu ya. Besok baru sedot-sedot begitu ya. Nah, baru nanti kita jumpa ya besok hari Kamis di Beji. Kemudian hari Jumat ibu-ibu dan bapak-bapak silahkan kalau hadir karena untuk membantu kami ini semuanya. Puji Tuhan. Untuk beberapa yang penting untuk kita doakan, bagaimana Bu Marta, ada informasi jemaat yang harus darurat kita doakan malam hari ini, sambil besok lengkapnya untuk kita doakan di Komsel Gabungan. Tidak ada Pak Gem. Nggak ada apa ya? Nggak ada apa? Nggak ada ya, puji Tuhan. Nah, kita akan berdoa tutup saja malam hari ini, sudah 1 jam. Terima kasih untuk kehadirannya, dan kiranya teman-teman juga semakin bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita dengan sungguh-sungguh dan saling mendoakan saja satu dengan yang lain, memiliki hati yang baik, mau belajar terus, bisa menangkap isi hati gembala, cara gembala melakukan apa-apa. Saya tuliskan tadi di media sosial kita di Facebook, saya punya satu kata-kata yang saya katakan bahwa menjadi orang tua itu memang berbagai-bagai, dan apa bedanya menjadi orang tua kandung, menjadi orang tua asuh, kemudian menjadi orang tua rohani. Persamaannya sama, tentang penerimaan, tentang pengampunan, tentang sebuah kesabaran ya. Jadi kalau pengen bisa memahami bagaimana kami sebagai gembala rohani untuk menangani segala sesuatu, analogikan itu sebagai bapak ibu saudara, sebagai ayah dan ibu kandung terhadap anak-anak seperti apa. Bagaimana penerimaan mereka terhadap kesalahan mereka, bagaimana pengampunan, bagaimana kesabaran, bagaimana kasih kesempatan, itu miriplah seperti itu ya. Jadi dengan demikian apapun yang saya lakukan tidak menjadi sebuah sesuatu yang kurang nyaman, karena kami memiliki cara pandang sebagai orang tua yang berbeda. Kalau anak sama anak tentunya pengen dikasih satu lebih dari yang lain begitu. Tetapi kalau buat orang tua pengen mengasihi yang sama kepada semua anak. Nah seperti halnya kita dalam keluarga seperti itu toh. Jadi oleh sebab itu mari kita lakukan dengan luar biasa. Dan saya percaya bagi saudara sekalian bahwa segala kegiatan, segala renovasi dan juga apa yang kita lakukan pada rumah Tuhan itu memang diberkati dengan kelimpahan luar biasa. Oleh karena kita juga tidak lupa bahwa kita adalah salah satu gereja yang memang rutin mengembalikan persepuluhan kita kepada BPP ya. Nah itu saya merasa banget bahwa saya ingatkan bahwa kita rutin melakukan itu, sehingga membuat kita salah satu gereja yang diberkati meskipun kecil ya dalam kategori dibanding yang lain. Secara aktivitas kita juga menjadi berkat, dan kita pun kegerakannya juga menjadi asik untuk pengen dilihat orang, pengen diketahui orang, pengen ditanyakan oleh orang begitu ya. Nah, saya rasa seperti itu. Nah kemarin waktu saya di Bandung juga saya merasa kayaknya saya punya media itu begitu-begitu saja, tetapi ternyata mereka sangat kenal kita. Sampai istriku juga bingung. Ada seorang ibu yang datang karena katanya kenal sama istriku karena dari Facebook dan sebagainya. Tahu gereja kita karena dari Facebook dan sebagainya. Sesungguhnya kita itu sering disoroti oleh orang. Jadi sebab itu tampilkan para pelayan Tuhan di sini dengan sesuatu yang baik, nilai yang baik. Karena apa? Siapapun yang ada di GBS 56 itu menjadi arahan mata tuh di situ. Makanya kehadiran
teman-teman pelayan ada di kelompok mana, di acara apa, itu menjadi pertanyaan yang kalau tanya sama kami jawabnya mudah, tetapi kalau tanya kepada yang lain takutnya jawabnya jadi salah. Itu ya. Jadi penting untuk saya sampaikan ini supaya di masa sekarang ini memang media begitu luar biasa, tidak bisa kita tutup sana, tutup sini. Mari kita akan berdoa, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat keluarga-keluarga yang sudah sebagai penyandang dana dan juga secara kegiatan, secara tenaga mereka sudah persembahkan, haturkan kepada Tuhan di dalam renovasi panggung ini Tuhan. Dan kami bersyukur untuk penggenapan untuk gorden dan juga untuk sarung kursi. Kami percaya kecil-kecil ada mujizat dan juga anugerah Tuhan. Kami harus hargai ini. Banyak kurang di dalam gereja kami karena kami masih bertumbuh. Tetapi kalau kami bisa menghitung berkat Tuhan, luar biasa sejak awal Tuhan sudah perintahkan berkat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami mempermuliakan Tuhan dengan apa yang bisa kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, malam hari ini bisa beristirahat dengan baik. Apa yang kau sudah tabur pada hari ini akan kau tuai di hari berikutnya. Dan apapun yang kau sudah lakukan di dalam usahamu, Tuhan akan memberkati engkau bahkan ketika engkau saat beristirahat. Dan apapun yang sudah engkau investasikan bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Pasti Tuhan akan memberkati luar biasa. Kiranya berkat untuk kita sekalian, berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita malam hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa besok malam ya. Tuhan berkati. Amin.